Nggak apa-apa. Suami-suami aku yang ada di sini. Waalaikumsalam. Respect. Ini nih. Pas di rumah aja. Balas apa di rumah? Kamu mau tanggung jawab kan? Sekarang kalau udah kayak gini, kamu mau jadi apa, Dar? Halo, kembali lagi nih dengan channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Pasti lagi kangen kan sama channel YouTube Ini Crush Movie. Mimin gak bakal lupa ngingetin nih buat kalian semua. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe video ini. Ya, supaya kita semakin semangat nih untuk mereview berbagai film yang ada. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Dua Garis Biru. Ya, dua garis biru artinya dua garis di tespek ya guys, yang menceritakan tentang anak muda-mudi yang sedang berpacaran tapi kebablasan. Dara dan Bima melanggar batas tanpa mengetahui konsekuensinya. Mereka mencoba mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka. Mereka pikir mereka siap menjadi dewasa untuk menghadapi segala konsekuensinya. Kepolosan mereka langsung diuji ketika keluarga yang sangat menyayangi mereka mengetahuinya. Mereka pun terpaksa menjalani perjalanan pilihan mereka. Film ini tayang perdana pada 11 Juli 2019 dan mendapatkan rating 7,8 versi IMDb. Oke deh, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung aja cus ke filmnya aja. Dan inilah film Dua Garis Biru. Scene awal film ini kita diperlihatkan di ruang kelas. Ada seorang guru yang mendikte dan menanyakan kepada beberapa siswa yang nilainya yang paling bagus sampai yang paling jelek. Dan nilai paling jelek jatuh kepada pria bernama Bima, yaitu dia mendapatkan nilai 50. Padahal di sampingnya ada Dara yang mendapatkan nilai 100. Dara dan Bima ini pacaran satu kelas ya guys. Dan semua teman-temannya pun tahu karena mereka selalu berdua. Pacaran terus sih. Nikahin aja tuh, Pak. Saat sepulang sekolah, mereka langsung pergi ke rumah Dara dan bermain bersama. Bima sering bermain make-upan nih sama Dara. Karena di rumah Dara jarang ada orang tuanya. Suami-suami aku yang ada di sini. Waalaikumsalam. Saat mereka asik bermain dan foto-foto, tiba-tiba mereka bercanda dan akhirnya mereka berdua tidak sadar kalau sudah kelewat batas. Setelah itu mereka baru sadar kalau mereka salah guys. Nggak apa-apa. Keesokan harinya di sekolahnya Dara mulai bersikap aneh dan seperti menghindar gitu ke Bima. Sepertinya dia merasa kesal. Bima selalu mendekati Dara terus, apalagi saat berolahraga. Bima modus dong guys. Kasian Pak, Dara saya kepanasan nih. Tuh. Pada malam hari seperti biasa, mereka dan teman-temannya makan kerang hijau bersama dan bercanda guys. Tapi tiba-tiba saat enak-enaknya makan, Dara merasa mual-mual nih dan muntah. Bima mengantar Dara pulang karena sepertinya Dara alergi sama kerang hijau. Teman Dara mengejek Dara nih karena pacar Dara sikapnya sopan banget. Kapan jadiannya? Temen doang, Mam. Masa sih? Dara memiliki seorang adik yang masih kecil dan senang bernyanyi. Waktu Hari demi hari Dara mulai merasa takut sampai akhirnya dia mengajak ketemu nih dan ingin membeli sesuatu. Tapi karena Dara marah sama Bima, akhirnya Bima memesankan lewat ojek online. Dan ternyata Bima memesan beberapa roti dan tespek alat kehamilan. Dara pun langsung mencobanya di rumah dengan perasaan yang gugup. Begitupun dengan Bima yang menunggu di luar. Sampai akhirnya Dara keluar dengan wajah yang sedih dan menunjukkan hasilnya kepada Bima. Kalau ternyata hasilnya dua garis biru yang menandakan kalau Dara hamil guys. Aduh. Di sekolahnya seperti biasa, Dara seperti menghindar gitu guys kepada Bima nih. Karena Bima sudah berusaha mendekat, akhirnya dia menghindar dari Dara. Hubungan mereka jadi renggang gitu guys. Bima pulang ke rumahnya dengan keadaan yang kesal dan orang tuanya menanyakan kepada Bima, kenapa tidak seperti biasanya. Bima hanya bilang kalau dia punya masalah di sekolahnya, tapi karena sudah tidak kuat, Bima pun menangis sekeras-kerasnya dan kembali ke kamarnya. kan udah ibu bilang berkali-kali. Bima, tunggu. Bingnya tuh begini. Bapak Bima menyuruh Bima mendengarkan curhatan Bima. Bima bilang kalau ini hanya masalah percintaan. Padahal lebih parah dari itu ya guys. Kalau sudah jodoh, nggak akan kemana. Hari-hari pun berlanjut dan kini Dara mulai kepikiran dan mencari informasi tentang kehamilannya yang sangat dini itu. Pada suatu malam, Bima pergi ke rumah Dara dan meminta maaf karena dia sudah menghindar dan meninggalkan Dara. Tapi Dara kesal dan dia hanya bilang kalau dia mau menggugurkan kandungannya dan meminta Bima untuk mencari tahu tempatnya. Pokoknya kamu tinggal cariin tempatnya. Dia pernah aborsi. Aku janji aku nggak bakalan Bakal lagi. apa? Keesokan harinya di sore hari, Bima berkumpul dengan teman-temannya dan mulai menanyakan tempat-tempat untuk melakukan aborsi. Aduh, Bima. Tuh mau nanya.
Dan waktu itu pun Bima tidak punya uang guys, sampai akhirnya dia harus meminjam ke tetangganya yang bekerja menjadi ondel-ondel. Makasih banget ya, Pong. Bima dan Dara langsung pergi ke tempat pijat di sebuah komplek guys. Sampai di sana mereka masih antri nih dan menunggu antrian. Saat menunggu, Dara dan Bima mesan jus strawberry nih. Dan ya, sepertinya Dara berubah pikiran dan pergi. Dara bilang kalau dia seperti memiliki perasaan sama apa yang ada di dalam perutnya. Sampai akhirnya Dara bilang kalau dia tidak mau menggugurkan anak itu dan ingin mempertahankannya. Akhirnya mereka sepakat untuk mempertahankan anak mereka. Aku juga bingung, Bib. Kita rahasiain ini sampai lulus SMA ya. Di rumahnya Dara akan berangkat sekolah. Rok yang biasa dipakai Dara mulai kekecilan dan perut Dara sudah mulai membesar. Sepulang sekolah, Bima mampir lagi nih ke rumah Dara dan membelikan Dara rok yang ukurannya lebih besar supaya dia bisa lebih nyaman untuk pergi ke sekolah. Mereka udah baikan guys dan menyiapkan berbagai cara untuk menyembunyikannya. Emang kamu pikir semudah itu, Ferguson? Rok yang gede nggak bakal kepake. Aku pakein ya. Coba. Di sekolahnya saat olahraga, Dara tidak sengaja kepalanya terkena bola dan membuatnya pingsan. Semua guru dan teman-temannya membantunya, tapi Dara keceplosan menanyakan ke Bima, anak kita gimana, hah? Ya memang salah kamu. Pas di rumah aja. Barang apa di rumah? Kamu mau tanggung jawab kan? Semua orang pun kaget mendengar itu guys. Saat itu juga guru memanggil orang tua Dara dan Bima dan menjelaskan yang terjadi. Orang tua Dara benar-benar marah dan kesal kepada Bima karena Dara melakukan hal itu pasti karena dipaksa oleh Bima. Tapi setelah ditanya, mereka berdua di sidang, Dara bilang kalau dia sayang kepada Bima dan mengakui kesalahannya. Orang tua mereka sangat kecewa, apalagi orang tua Dara yang langsung pergi meninggalkan Dara. Pas di rumah aja. Barang apa di rumah? Kamu mau tanggung jawab kan? Sekarang kalau udah kayak gini, kamu mau jadi apa, Dar? Dara akhirnya pulang ke rumah Bima guys, karena Dara kini sudah dikeluarkan dari sekolah, sedangkan Bima hanya diskors. Perjalanan ke rumah Bima melewati beberapa rumah sempit guys, yang sangat jauh berbeda dengan rumah Dara yang berada di pinggir jalan besar. Sampainya di rumah Bima, Dara seperti merasa aneh nih guys, apalagi saat dia mau mandi di rumah Bima, tidak ada air panas. Enggak, air panas juga apa kok tante. Di malam hari Bima mengantarkan makanan nih kepada Dara dan mereka saling menguatkan. Mereka berdua tidak menyangka kalau hal ini bakalan terjadi dan menimpa mereka. Kamu jangan tinggalin aku ini. Keesokan harinya orang tua Bima dan Bima mengajak Dara ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya. Setelah pemeriksaan, Dara dijelaskan kepada dokter kalau banyak risiko yang akan dialami oleh Dara karena hamil di usia yang masih muda dan belum siap untuk hamil. Dan mereka berdua benar-benar masih awam guys dan tidak tahu apa-apa soal kehamilan. Kamu juga harus belajar, kalian udah belajar tentang reproduksi. Sepulang dari periksa, Dara dijemput oleh orang tuanya untuk kembali pulang. Panjang perjalanan pulang, Mama Dara melihat Dara seperti masih kecil guys. Sedih banget ya. Di rumah Dara dia disambut oleh adiknya yang mengeluarkan Dara yang hamil di luar nikah. Adiknya cerita kalau mamanya kemarin bertemu dengan tantenya yang bilang kalau anak Dara nanti akan langsung diberikan ke tantenya saat ia sudah lahir karena Dara harus melanjutkan pendidikannya. Katanya mama mau kasih banyak ke tante Lia sama Om Adi. Mendengar hal itu, Dara langsung turun dan marah kepada mamanya. Kenapa mamanya mengambil keputusan tanpa persetujuan dari Dara dan Bima? Padahal kan itu anak Dara dan Bima guys. Itu bukan cuma hamil 9 bulan 10 hari. Mama kenapa jahat sih sama Dara? Di sini orang tua Bima memiliki niat agar Bima dan Dara dinikahkan saja sebelum mereka akan bermaksiat terus-menerus dan melakukan dosa. Bukan masalah zina, tapi ini masalah waktu. Saat Bima main game, tiba-tiba kakak Bima yang dari luar kota datang dan langsung marah-marah karena Bima tidak bisa menjaga nama baik keluarganya. Apalagi kakaknya yang sudah mau menikah ini gagal gara-gara kejadian Bima. Ada gua ngambil anak orang gitu. Beberapa hari kemudian Bima dan keluarganya pun akan pergi ke rumah Dara untuk melamar Dara secara resmi. Awalnya kakak Bima tidak mau ikut nih, tapi tiba-tiba dia menyusul dan ikut pergi ke rumah Dara. Di rumah Dara mamanya tidak tahu kalau orang tua Bima akan kesini, jadi mama Dara akan pergi. Dara dan ayahnya berusaha menahan mamanya yang akan pergi ini guys, karena jika dikasih tahu mamanya pasti akan menolak. Sebelum mamanya pergi, orang tua Bima sudah datang guys. Mereka secara resmi melamar Dara untuk menjadi calon istri Bima dan akan segera menikah dengan Bima. Keluarga Dara sudah tidak bisa menolak guys, karena Dara sudah hamil. Sebelumnya minta maaf Pak, semuanya serba mendadak. Beberapa hari kemudian mereka melangsungkan pernikahan sederhana, hanya akad nikah di masjid, dan kini mereka sudah sah menjadi suami istri. Bima kini tinggal di rumah Dara dan tidur di kamar Dara. Sebelum mereka tidur, Dara masih mengajak Bima latihan senam ibu hamil nih. Habis itu mereka membicarakan masa depan mereka yang mungkin saja bisa digapai. Tiba-tiba orang tua Dara mengetok pintu dan menyuruh Bima untuk tidur di luar saja.
Bima mulai melanjutkan sekolahnya, tapi sepulang sekolah Bima langsung bekerja di restoran ayah Dara. Bima termasuk anak yang rajin guys dan lumayan bagus di dunia pekerjaan. Sedangkan Dara yang sering dan banyak memiliki waktu kosong ini sering berjalan-jalan sore sambil menerangkan bahasa-bahasa Korea. Tapi suatu saat ayah Dara memberikan pilihan kepada Bima. Dia mau lanjut atau tidak dan Bima pun langsung pergi. Gue gak pernah maksa lo ya. Pada malam hari Dara tahu nih kalau Bima bolos dan jarang belajar. Dara marah karena Bima seperti tidak sungguh-sungguh menggapai cita-citanya. Tapi Bima bilang kalau dia seperti ini karena dia harus bekerja di tempat ayah Dara. Mereka pun bertengkar guys karena selisih paham dan saling menyalahkan satu sama lain. Dara pun keluar dari kamar dan hanya bisa menangis, sedangkan Bima waktu itu langsung pamit pulang ke rumahnya karena mereka emang lagi bertengkar. Saya pamit dulu ya tante. Saat Dara bersantai di kamarnya, tiba-tiba dia disamperin nih sama sahabatnya. Dan ya, sahabat-sahabat ini menghibur Dara. Tapi saat Dara mencoba baju baru yang akan dia beli, tiba-tiba Dara baru sadar kalau bajunya keluar air. Yang ternyata itu adalah ASI Dara yang mulai merembes. Di rumahnya Dara kepikiran dan menceritakan kepada mamanya kalau ASInya tiba-tiba keluar dengan sendirinya sampai membuat bajunya basah. Ibunya mengeluarkan Dara dan menceritakan tentang masa-masa kehamilan Dara. Kalau hal itu memang sudah biasa. Mama Dara lanjut menyanyikan lagu ke anak yang ada di dalam perut Dara, yang kini perut Dara sudah semakin membesar. Jikalau telah datang. Di rumah sakit saat mereka sedang antri untuk memeriksakan Dara, tiba-tiba ada ibu-ibu hamil lainnya yang lumayan menjengkelkan nih guys. Ibu-ibu ini sok akrab gitu ke ibu Bima, tapi untungnya mereka langsung dipanggil sama dokter. Orang tua Dara dan orang tua Bima serta Bima melihat hasil WCG bayi yang ada di perut Dara. Tiba-tiba ibu-ibu hamil yang ngeselin tadi langsung masuk dan kaget kalau yang hamil ternyata Dara karena Dara masih muda. Dong, soalnya saya besar-besar dulu. Ya ampun. Seperti biasa, Dara berjalan-jalan di pinggir taman, tapi kali ini dia ditemani oleh Bima. Bima minta maaf kepada Dara dan kepada anaknya yang ada di dalam perut Dara. Di sini Dara bilang kalau mungkin keputusan mamanya itu benar untuk memberikan anak mereka ke orang yang lebih pantas dan lebih siap merawatnya. Gak akan ambil keputusan apa-apa. Satu sore hari, Tante Dara dan omnya langsung ke rumahnya dan menjelaskan tentang bagaimana jika nanti anak itu sudah lahir. Setelah mendengarkan cerita dari tantenya, sepertinya Bima kesal nih dan dia pun keluar. Dara menyusul Bima keluar dan meyakinkan Bima kalau mungkin mereka masih belum siap dan mereka bisa berpisah nanti untuk melanjutkan pendidikan mereka masing-masing. Sayang, Bim. Tapi kalau ngurus anak itu pekerjaan seumur hidup. Orang tua Bima langsung pergi ke rumah Dara dan mendiskusikan tentang masalah itu. Orang tua Bima jelas tidak setuju kalau cucunya diberikan atau disuruh dirawat oleh orang lain. Tapi orang tua Dara ngotot untuk melakukan itu. Sepulang dari rumah Dara, ibunya benar-benar emosi dan marah. Kenapa Bima membiarkan hal itu terjadi? Orang tua Bima mau dan yakin bisa merawat anak Bima walaupun Dara dan Bima harus berpisah. Karena mau gimana pun dia akan tetap cucunya guys. Kita berdua pasti bisa. Ibu sama bapak kamu ini ajarin Pak anaknya. Di rumahnya saat Dara siap-siap packing untuk pergi ke Korea, ayah Dara mengajak Dara untuk menyempatkan membelikan baju bayi untuk anaknya. Mama Dara kesal karena hal itu tidak penting dan mereka pun bertengkar. Untungnya Dara mengingatkan masa-masa dulu saat Dara masih kecil dan sering tidur bersama mereka. Terus aku tidur di tengah-tengahnya. Biar dipeluk juga. Bima dan orang tuanya sangat berdoa nih agar diberikan solusi terbaik. Selesai sholat, ibu Bima membungkus pesanan kue milik orang. Di sini Bima menghampiri ibunya dan mengobrol. Bima sekali lagi meminta maaf kepada ibunya sama semua yang sudah terjadi dan Bima sudah mengecewakan ibunya itu. Ibunya juga bilang kalau mungkin ini juga salah ibunya yang sangat jarang mengobrol dengan Bima dan kurang memerhatikan Bima. Emang dulu ibu bisa ciuman sama bapak karena sering nonton film yang ada ciumannya. Dan kamu harus sering ngobrol dengan dia. Bima pergi ke rumah Dara dan memberikan kerang kesukaan Dara. Tapi karena Dara alergi, jadinya Bima minta kerang itu diberikan ke orang tuanya. Bima juga bilang kepada Dara kalau dia pasti akan menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Dan Bima meminta izin untuk merawat dan mencintai sebagian dari Dara walaupun mereka tidak bersama lagi. Aduh. Buku tiba-tiba udah kasih nama. Setelah Bima pulang, Dara mulai kepikiran nih. Keesokan harinya di pagi hari, Dara langsung memberi keputusan kepada mamanya kalau dia yakin akan membatalkan memberikan anaknya ke tantenya dan membiarkan Bima sendiri yang merawatnya. Mereka pun bertengkar karena beda keputusan, tapi mau gimana pun keputusan tetap ada di tangan Dara dan Bima karena mereka orang tuanya. Mama juga gampang banget kan? Hari-hari Dara sudah semakin dekat ke masa melahirkan dan Dara senang bermain dengan ondel-ondel yang ada di dekat rumah Bima. Sebelum Dara melahirkan, dia menuliskan surat nih untuk anaknya yang akan dibacakan nanti saat anaknya sudah besar. Dara pun kini sudah masuk ke ruang melahirkan dan dia melahirkan ditemani dengan mamanya dan Bima. Tak lama kemudian Dara pun berhasil melahirkan anak, tapi setelah anaknya lahir, Dara mengalami pendarahan yang mengharuskan dia operasi pengangkatan rahim. Yang artinya Dara sudah tidak bisa hamil lagi guys, dan semuanya pun bersedih apalagi orang tua Dara.
Setelah operasi, Dara sadar untuk pertama kalinya Dara bertemu dengan anaknya guys. Sebelum mereka berpisah dan Dara pergi ke Korea, mereka memiliki sedikit waktu untuk bersama bertiga. Bima bilang kalau dia akan selalu mendoakan yang terbaik kepada Dara dan akan terus menyayangi Dara sepenuh hati. Di pintu rumah sakit, momen perpisahan antara Dara dan Bima sangat sedih guys, karena mereka juga harus berpisah dengan anak yang tidak diinginkan itu. Sepanjang perjalanan pulang, Dara menangis karena baru saja melahirkan, dia harus ditinggal dan dipisah dengan anaknya. Sedangkan anak mereka dibawa pulang oleh Bima dan keluarganya yang akan dirawat oleh keluarga Bima. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Ya, benar-benar motivasi untuk anak-anak zaman sekarang. Oke deh kalau begitu, sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you. Nggak apa-apa. Suami-suami aku yang ada di sini. Waalaikumsalam. Respect ini.